Di suatu malam yang gelap dan berkabut, sekelompok pendaki memutuskan untuk menjelajahi puncak Gunung Gede. Suara angin berbisik lembut, tetapi rasa dingin menyelimuti mereka. Di antara tawa dan cerita, mereka tak menyadari bahwa ada sesuatu yang mengikuti mereka dari balik pepohonan. Inilah kisah selengkapnya. Puncak suasana semakin mencekam. Bulan yang penuh bersinar terang, namun bayangan-bayangan aneh mulai muncul di antara dedaunan. Salah satu pendaki, Rina, merasakan ada yang aneh. "Kalian merasa itu juga?" tanyanya. Tetapi teman-temannya hanya tertawa dan menganggapnya hanya imajinasi belaka. Saat malam semakin larut, tiba-tiba salah satu pendaki, Adi, melihat sosok aneh. Di antara kabut, ia melihat sosok tinggi dengan dua kepala berjalan sempoyongan. Satu kepala menghadap ke depan, sedangkan yang lainnya menatap ke arah samping. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumnya menyeringai menakutkan. "Guys, kalian lihat itu!" Adi berteriak menuju ke arah sosok itu. Teman-temannya menoleh, tetapi sosok itu sudah menghilang. Mereka mulai merasa cemas, tetapi memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Rina merasa jantungnya berdebar, dan saat mereka berhenti sejenak untuk beristirahat, suara berisik seperti langkah kaki terdengar di sekitar mereka. Suara itu semakin mendekat. Tanpa peringatan, sosok berkepala dua itu muncul kembali. Di kali ini ia lebih dekat. Kedua kepala itu mengeluarkan suara yang berbeda-beda. Satu berbisik lembut, sedangkan yang lainnya tertawa histeris. Mau ikut bermain? Kedua bersamaan membuat semua pendaki terdiam ketakutan. Mereka berlari menyusur jalur setapak, berusaha menjauh dari sosok menyeramkan itu. Namun, setiap kali mereka berhenti, sosok itu muncul kembali seakan mengikuti jejak mereka. "Ini tidak mungkin," teriak Adi, salah satu teman pendaki yang mulai panik. "Kita harus berlari, kita harus keluar dari sini." Mereka berusaha menuruni gunung, tetapi kabut semakin tebal. Dalam keadaan kacau, Rina terjatuh dan melukai kakinya. Teman-temannya berusaha membantunya, tetapi sosok berkepala dua itu semakin dekat. Ia berjalan sepoyongan seolah-olah sedang menikmati permainan ini. "Kau tidak bisa melarikan diri," bisik salah satu kepala, sementara yang lain menertawakan ketakutan mereka. Akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan kecil di puncak gunung. Di sana, Rina yang masih kesakitan melihat sekeliling. Di antara kabut, sosok itu berdiri dengan kedua kepala menatap mereka. Dalam keputusasaannya, Rina berteriak, "Kami tidak ingin bermain, kami hanya ingin pulang." Dan saat itu sosok berkepala dua itu berhenti, senyumnya perlahan memudar. Dan suara tawa itu berubah menjadi erangan, "Pulang." "Tidak ada yang pulang dari sini," jawabnya. Suara kini terdengar serak dan menakutkan. Di saat-saat terakhir, Rina berdoa dalam hatinya. Sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari arah bulan menerangi papangan itu. Ketika cahaya itu menyentuh sosok berkepala dua, ia mulai bergetar. "Apa ini?" "Tidak," teriaknya sebelum sosok itu hancur menjadi kepulan asap dan lenyap. Rina dan teman-temannya tertegun. Mereka masih berdiri sana berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Dengan semangat baru, mereka membantu Rina berdiri dan perlahan-lahan turun dari puncak. Meskipun rasa takut masih membayangi mereka, mereka tahu suatu hal, Gunung Gede menyimpan misteri yang takkan pernah tergantikan. Hantu berkepala dua mungkin telah menghilang, tetapi jejak ketakutan tidak akan selalu tertinggal dalam ingatan mereka. Itulah kisah mistis yang dipercayai oleh penduduk lokal terkait dengan Gunung Gede. Sosok hantu berkepala dua dan berjalan sempoyongan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita menarik
lainnya. Sampai jumpa dan tetap penasaran.